Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita ya. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Winita Cahyadi dari kelas A Humas 2020. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan serta menerapkan social grace di lingkungan. Tapi sebelum masuk video pembahasan kita kali ini, ada baiknya kita membahas dulu apa itu social grace dan kenapa social grace itu penting untuk diterapkan. Jadi, social grace itu adalah keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dengan sopan dalam situasi sosial. Hal ini mencakup tata krama dan etika seseorang, yang secara khusus merupakan aturan yang diterima dalam budaya untuk penerapan tata krama secara universal. Dan di video saya kali ini, saya akan membahas lebih dalam serta saya akan memberi contoh tentang membahas lebih dalam serta memberi contoh apa itu on time atau tepat waktu. Sebenarnya ruang lingkup social grace itu sangat luas, tetapi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tepat waktu kepada keluarga, teman, dan kampus dan di lingkungan kampus. Tepat waktu akan melatih kita secara tidak langsung untuk punya target dan berusaha menepati target tersebut. Sebagai contoh kecil, untuk urusan bangun pagi atau saat ingin mulai kelas dengan berusaha untuk tepat waktu, kita akan bangun saat alarm pertama berbunyi, gak harus menunggu alarm berikutnya. Orang yang tepat waktu adalah orang yang mampu mendisiplinkan dirinya sendiri. Sifat disiplin ini adalah hal yang membuat kamu dianggap dapat dipercaya oleh orang lain. Karena pada diri sendiri saja kita bisa berkomitmen, apalagi kepada orang lain, ya kan? Orang yang tepat waktu bertanda bahwa dia berdedikasi terhadap apapun yang dia kerjakan. Dedikasi ini menjadi nilai plus. Orang yang tepat waktu tanda bahwa dia berdedikasi terhadap apapun yang dia kerjakan. Dedikasi ini menjadi nilai plus tersendiri di mata klien bisnis, di mata orang lain, pokoknya lah ya, atau atasan di kantor misalkan. Bahkan sedang sekolah pun kita sudah diajarkan untuk selalu tepat waktu kan, seperti tidak boleh telat datang ke sekolah, tidak boleh telat mengumpulkan tugas. Gak heran juga kenapa istilah waktu adalah uang, karena memang sebegitu berharga sebuah waktu. Kita gak bisa mengulang apa yang sudah terlewat. Jadi tepat waktu merupakan salah satu bentuk perwujudan bahwa kita sangat menghargai waktu yang kita miliki. Intinya, menjadi seorang tepat waktu itu merupakan suatu hal yang harus dilatih dan harus dikembangkan dalam diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga, hidup ini selalu berpacu dengan waktu. Mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya akan mengantarkan kita pada kesuksesan yang ingin kita capai. Bagi mereka harus tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu sehari-hari. Contohnya, mandi itu 15 menit, makan kurang lebih 5-10 menit.
Tidur siang kurang lebih 30 menit. Membaca buku, menulis artikel, mendesain grafi, jalan dari rumah ke stasiun, dan contoh-contoh lainnya. Ini penting untuk mengatur strategi agar kita bisa memetakan tiap aktivitas itu mulai dari jam 12 malam hingga jam 12 esok harinya. Jika kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, ini penting untuk mengatur strategi kita agar kita bisa memetakan tiap aktivitas yang akan kita kerjakan. Kalau ini bias atau tidak clear, wajarlah jadinya jika agenda kita masih kacau balau. Meski memang tidak mesti akurat, kalau meleset sedikit beberapa menit mungkin tidak apa-apa deh. Jangan lupa juga bisa jadi aktivitas ada beberapa versinya sehingga membutuhkan waktu yang berbeda daripada versi biasanya. Misalnya, kalau kita jalan dari rumah ke stasiun pada pagi hari memang butuh waktu 15 menit, tapi kalau pada sore hari kita mungkin bisa membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 20-25 menit. Kalau makan di rumah sendirian memang cuman butuh kira-kira waktu 5-10 menit. Tapi jika kita makan bersama keluarga di restoran atau di mana, bisa sambil ngobrol, itu bisa memakan waktu kurang lebih 30 menit. Kalau kita download file 100 MB butuh 5 menit saja, tapi kalau downloadnya sekitar di waktu-waktu subuh, kita hanya memerlukan waktu 3 menit. Dan contoh-contoh seterusnya. Nah, agar mereka tidak terburu-buru sehingga jadi kepepet saat mengerjakan sesuatu, ada baiknya mereka berikan waktu lebih dari perkiraan waktu sebelumnya. Misalnya, menurut perkiraan jalan dari rumah ke tempat tujuan itu 1 jam. Maka kalau dari rumah jam 8, kira-kira nyampe jam 9. Nah, ada baiknya coba kita berangkat lebih awal, seperti jam 6 atau jam 5. Ih, mana sih Meta, lama banget. Ih, kemana sih? Lama banget deh. Halo? Meta, sini. Udah. Ih, Meta, dari mana? Lama banget. Iya, sorry Winnie, sumpah tadi gue ketinggalan kereta, jadinya harus nunggu lagi. Emang kenapa bisa ketinggalan kereta sih? Gila, Iya, telat banget. parah banget, kita janjian jam 5 loh. Sekarang udah mau jam 7 loh. Ayo, udah jam 7. Oke. Tiga. Mager banget.
Oh, bukan lemari. Tiga. Berapa detik? Sepuluh detik deh. Itu akan melatih kita secara tidak langsung untuk punya target dan berusaha menepati target tersebut. Sebagai contoh kecil, untuk urusan bangun pagi atau saat ingin mulai kelas, dengan berusaha untuk tepat waktu, kita akan bangun saat alarm pertama berbunyi, gak harus menunggu alarm-alarm berikutnya. Orang yang tepat waktu adalah orang yang mampu mendisiplinkan. Orang yang tepat waktu adalah orang yang mampu mendisiplinkan dirinya sendiri. Sifat disiplin ini adalah hal yang membuat kamu dianggap dapat dipercaya oleh orang lain. Karena pada diri sendiri saja kita bisa berkomitmen, apalagi kepada orang lain, ya kan? Orang yang tepat waktu bertanda bahwa dia berdedikasi terhadap apapun yang dia kerjakan. Dedikasi ini menjadi nilai plus. Orang yang tepat waktu, tanda bahwa dia berdedikasi terhadap apapun yang dia kerjakan. Dedikasi ini menjadi nilai plus tersendiri di mata klien bisnis, di mata orang lain, pokoknya lah ya. Atau atasan di kantor misalkan. Bahkan sejak sekolah pun, kita sudah diajarkan untuk selalu tepat waktu kan. Seperti tidak boleh telat datang ke sekolah, tidak boleh telat mengumpulkan tugas. Gak heran juga kenapa istilah waktu adalah uang, sangat menghargai waktu yang kita miliki. Intinya, menjadi seorang yang tepat waktu itu merupakan suatu hal yang harus dilatih dan harus dikembangkan di dalam diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga, hidup ini selalu berpacu dengan waktu. Mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya akan mengantarkan kita pada kesuksesan yang ingin kita capai. Bagi mereka harus tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu sehari-hari. Contohnya, mandi itu 15 menit, makan kurang lebih 5-10 menit, tidur siang kurang lebih 30 menit, membaca buku, menulis artikel, mendesain grafik, jalan dari rumah ke stasiun, dan contoh-contoh lainnya. Ini penting untuk mengatur strategi agar kita bisa memetakan tiap aktivitas itu mulai dari jam 12 malam hingga jam 12 esok harinya. Jika kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, ini penting untuk mengatur strategi kita agar kita bisa memetakan tiap aktivitas yang akan kita kerjakan. Kalau ini bias atau tidak clear, wajarlah jadinya jika agenda kita masih kacau balau. Meski memang tidak mesti akurat, kalau meleset sedikit beberapa menit mungkin tidak apa-apa deh.